Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli, kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda, tentunya bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Dan saya Usutun Hasanah. Berikut Apa Kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait Lapas Kelas 2A Pare-Pare melakukan pengecekan arus listrik dalam lapas. Hal ini sesuai dengan instruksi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pasca kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan puluhan warga binaan. Pasca kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan puluhan warga binaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto meminta kepada seluruh kalapas dan karutan agar melakukan penertiban sambungan listrik ilegal dan barang larangan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Untuk itu, beberapa waktu lalu, Lapas Kelas 2A Pare-Pare melakukan pengecekan arus listrik dalam lapas yang bekerja sama dengan pihak PLN setempat. Dalam kegiatan tersebut, satu persatu petugas PLN melakukan pengecekan dan melakukan beberapa perbaikan arus listrik dalam lapas agar meminimalisir terjadinya resiko kebakaran dalam lapas. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Puluhan kendaraan roda 2, roda 4, dan truk terjaring rahasia penertiban pajak kendaraan bermotor di Jalan Bau Masepe, Sumpang, Minangai, Kota Pare-Pare. Berikut informasinya untuk Anda. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan atau UPTP Wilayah Pare-Pare Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Sulawesi Selatan menggelar razia pajak kendaraan. Bersama Satlantas Polres Pare-Pare dan Jasara Harja, UPTP Wilayah Pare-Pare Bapenda Sulawesi Selatan menjaring puluhan kendaraan yang terdiri dari roda 2, roda 4, dan truk di Jalan Bau Masepe, Sumpang, Minangai pada Rabu 15 September 2021. Kepala UPT Pendapatan Pare-Pare Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Asrudin mengatakan, dalam razia tersebut petugas mendapatkan banyak kendaraan yang belum mengesahkan STNK tahunan dan beberapa pengendara langsung membayar pajak kendaraan bermotor di mobil samsat keliling yang telah disediakan. Yang terjaring yaitu pada umumnya yang kita jaring kendaraan yang menunggak 1 tahun, bahkan ada yang lebih sampai 3 tahun menunggak. Yang sifatnya jatuh tempo bulan itu sifatnya pembinaan, diberikan surat teguran untuk melakukan pembayaran. Kanit Turjawali Satlantas Polres Pare-Pare Ibda Kadir Jailani menambahkan, dalam razia tersebut pengendara juga diberi edukasi terkait pentingnya membayar pajak agar terjamin oleh Jasara Harja. Jadi kalau memang ditemukan ada terjaring yang tidak membayar pajak tahunannya, ya kami tetap akan untuk menyelesaikan. Jadi kami juga sambil mengedukasi kepada masyarakat bahwa dengan pentingnya itu membayar pajak. Ketika nanti ada kecelakaan tapi tidak dibayar pajaknya maupun jasara harja, maka dia akan menyulitkan dirinya sendiri. Jadi kami mengedukasi kepada masyarakat yang kebetulan tidak bayar pajak, saya sampaikan bahwa ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Bayar pajak, kembali itu haknya di jasara harja tidak bisa, karena tidak membayar pajak tahunannya. Ya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, personel dan Bayangkari Brimob di Batalion B Pelopor bersinergi kembangkan kawasan Rumah Pangan Lestari dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan Markas Kompi 1 Batalion B Pelopor yang berada di wilayah Kecamatan Bacu Kiki. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, salah satu opsi yang tepat dalam menjaga ketahanan pangan adalah dengan mengembangkan kawasan Rumah Pangan Lestari. Seperti yang dilakukan oleh Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan ini, dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan Markas Kompi 1 Batalion B Pelopor yang berada di wilayah Kecamatan Bacu Kiki, Kota Pare-Pare. Personil dan Bayangkari Brimob di Batalion B Pelopor bersinergi dalam mengembangkan kawasan Rumah Pangan Lestari yang sudah berjalan 2 tahun tersebut. Di lahan seluas 1.400 meter persegi ini, kini menghasilkan beragam jenis buah dan sayur, di antaranya tomat, cabai,
bayam, hingga kangkung dan sawi, serta beberapa jenis budidaya ikan air tawar. Komandan Batalion B Pelopor Kompol Sapari mengatakan, kawasan rumah pangan lestari ini sesuai perintah pimpinan terus dikembangkan untuk membantu menjaga ketahanan pangan di dapur, selain untuk keluarga Batalion B Pelopor, juga diperuntukkan untuk masyarakat sekitar. Berkaitan dengan P2L ini, ya, pekarangan pangan lestari, kita berdayakan untuk membantu masyarakat. Yang mana dalam pekarangan ini, ya, luasnya kurang lebih 1.400 meter persegi, kita tanami berupa jagung, terong, tomat, ya, kebutuhan masyarakat. Khusus lagi untuk Bayangkari Batalion B Pelopor. Ini sangat-sangat membantu sekali kepada warga sekitarnya. Karena apa? Ya, kita tidak jauh-jauh untuk membutuhkan kebutuhan sayur mayur untuk dimasak, dan ini membantu masyarakat. Harapan saya selaku Komandan Batalion B Pelopor, masyarakat sekitarnya, ya, bisa berkoordinasi, ya, dengan Kompi 1 di situ, warga sekitar situ. Pekarangan pangan lestari ini untuk masyarakat, ya, bukan hanya untuk Brimob Batalion B saja atau Bayangkari khususnya, tapi masyarakat bisa juga menikmati. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menyerahkan rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 ke DPRD Parepare yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Parepare Andi Nurhati Natipu di ruang rapat paripurna DPRD Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare menyerahkan rancangan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021 ke DPRD. Penyerahan tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Parepare pada Rabu siang 15 September 2021. Rancangan KUA PPAS itu diserahkan langsung Wali Kota Parepare Taufan Pawe kepada Ketua DPRD Andi Nurhati Natipu. Terpantau turut hadir sejumlah anggota DPRD dan jajaran pemerintah Kota Parepare pada kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan tujuan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2021 untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan, di mana penjabaran kebijakan pembangunan yang tertuang dalam perubahan RKPD bersumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menjabarkan KPPS perubahan yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD tahun 2021. Dalam hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai sasaran prioritas dan target kinerja pembangunan daerah yang serasi dan terintegrasi di dalam RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Adapun dasar perubahan APBD sesuai dengan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pada kesempatan itu juga Wali Kota Parepare mengajak agar rancangan KUA PPAS dibahas berdasarkan mekanisme yang ada, sehingga diharapkan dapat tuntas sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD. PPAS perubahan yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dan hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai sasaran prioritas dan target kinerja pembangunan daerah yang serasi dan terintegrasi di dalam RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023. Selanjutnya, adapun dasar perubahan APBD sesuai dengan pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi uang, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara organisasi atau unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sifat anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Tujuan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 ini adalah: 1. Memberikan arah dalam program-program kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam perubahan RKPD dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah. 2. Sebagai acuan dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara BPAS perubahan tahun 2021. 3. Sebagai dasar bagi tim anggaran pemerintah daerah untuk menilai rencana kerja dan perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare tahun anggaran 2021. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kini pasar tradisional WKE Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sudah mulai beroperasi pada Rabu 15 September 2021. Para pedagang pun antusias merapikan serta mendesain los jualan masing-masing. Setelah dilakukan pembenahan dan pembersihan selama 2 hari berturut-turut oleh Dinas Perdagangan dan sejumlah instansi terkait, kini pasar tradisional WKE Kecamatan Bacukiki Kota Parepare sudah mulai beroperasi pada Rabu 15 September 2021. Para pedagang yang telah mendaftarkan diri nampak antusias merapikan serta mendesain los jualan masing-masing. Bahkan sejumlah pedagang dan masyarakat setempat terlihat aktif melakukan transaksi jual beli di pasar ini. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Parepare berharap pada minggu ini semua pedagang yang memiliki los di pasar tradisional WKE sudah aktif beraktivitas. Tidak hanya itu, Prasetyo Catur juga berharap para pedagang yang masih berjualan di sepanjang jalan WKE bisa bergabung masuk di area pasar agar aktivitas jual beli dipusatkan di pasar tersebut. Ya, pasar WKE hari ini, syukur alhamdulillah setelah kita melaksanakan sosialisasi kemarin, kita bersepakat hari ke-7 kita masuk bersama-sama untuk melaksanakan pemanfaatan pasar WKE. Jadi kami melihat di sini para pedagang sudah mulai merapikan tempatnya, mendesain tempatnya, mereka menata. Kami berharap dalam minggu ini mereka sudah bisa masuk kembali. Dan harapan kami juga para pedagang yang ada di luar juga bisa bergabung masuk di sini menjadi satu. Para pedagang yang didominasi warga Kelurahan Galung Maloang dan Lompoe ini diberikan tenggat waktu khusus agar segera beraktivitas di pasar WKE. Jika pedagang yang telah terdaftar namun belum aktif berjualan, maka pihak Dinas Perdagangan Kota Parepare akan melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan dan selanjutnya pedagang yang bersangkutan akan disurati. Namun jika tidak ada tanggapan dari pedagang yang bersangkutan, maka pihak Dinas Perdagangan akan memberikan kesempatan kepada calon pedagang yang lain yang ingin masuk berjualan di pasar ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Setelah kembali difungsikan dan diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat di Kecamatan Bacukiki, kini para warga dan pedagang sangat antusias dengan hadirnya pasar WKE. Berikut informasinya untuk Anda. Pasar tradisional WKE yang terletak di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare kini kembali difungsikan pada Rabu 15 September 2021 guna mendorong perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Bacukiki. Pemungsian kembali pasar tradisional WKE yang menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar, sebab dengan menghidupkan kembali aktivitas jual beli di pasar ini memberikan dampak positif bagi para pedagang, khususnya yang berdomisili di Kelurahan Lompoe dan Galung Maloang. Salah seorang pedagang pasar tradisional WKE mengaku sangat terbantu dengan difungsikannya kembali pasar tersebut. Alhamdulillah deh. Iya, bagus. Iya, terus dulunya jual bakso. Oh, jual bakso di mana? Yang BTN Timurama sana. Oh, jadi ya membantu. Oh, membantu. Ini yang sudah dekat? Iya, dekat dari rumah atau apa? Iya. Oh, iya. Mudah-mudahan ini cepat selesaikan dan ini kan perbaiki kembali supaya masyarakat. Tidak hanya pedagang, namun hal serupa juga dirasakan para pengunjung pasar. Salah seorang masyarakat Kelurahan Lompoe yang ditemui tim TV Peduli mengungkapkan, dengan hadirnya pasar tradisional WKE, dirinya tidak perlu lagi pergi jauh untuk membeli kebutuhan pokok. Saya justru bersyukur sekali ada difungsikannya pemerintah ini pasar, karena kita tidak jauh lagi pergi ke pasar. Selama ini belanja di mana maksudnya? Seharian tak? Kalau tidak ke Lakesi, yang lewat saja di depan rumah. Jadi jauh jadi ya.
Jadi sudah dekat mesti dia. Alhamdulillah kalau sudah berfungsi nanti ke depan, saya rasa semua warga Perumnas di sini merasa bersyukur sekali. Sumriani juga berharap kedepannya pasar tradisional WKE bisa terus berkembang seperti Pasar Rakyat Sumpang Minangae yang terletak di Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya terkait Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare mensosialisasikan Perda nomor 10 tahun 2015. Perda ini terkait pendidikan baca tulis Al-Quran kepada para guru mengaji di Kota Parepare. Ketua Komisi 2 DPRD Parepare Kamaluddin Kadir mensosialisasikan Perda nomor 10 tahun 2015. Perda itu terkait pendidikan baca tulis Al-Quran. Kamaluddin didampingi Ketua Akpai Dahlan dalam menjelaskan perda tersebut secara rinci yang dilaksanakan di Hotel Grand Kartika pada Rabu 15 September 2021. Legislator Gerindra itu menyebut, perda baca tulis Al-Quran sangatlah penting diketahui masyarakat luas, terlebih untuk menjadi pedoman bagi guru mengaji. Perda baca tulis Al-Quran dimaksudkan sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islam yang beriman, cerdas, dan berakhlak. Sejumlah peserta dalam sosialisasi yang menerapkan prokes tersebut memberi masukan dan pertanyaan terkait perda baca tulis Al-Quran dan mendorong agar perda itu segera ditindaklanjuti melalui perwali. Jadi sebenarnya pembangunan kebangsaan kita kan sebenarnya sudah diatur itu bahwa dasar daripada semuanya ini adalah tidak ada lain adalah pendidikan agama. Jadi sebagaimana juga regulasi sudah mengatur, itu juga harus diwujudkan sampai ke bawah bahwa pendidikan baca tulis Al-Quran itu penting karena ini menjadi dasar di setiap daerah bahwa pembangunan sumber daya di bidang keagamaan dan akhlak itu yang paling terpenting. Ini adalah modal dasar dalam rangka pembangunan bangsa ini ke depan. Ya, selanjutnya pembangunan lain nanti mengikut sebenarnya, tapi justru sekarang ini pembangunan seperti itu agak berbanding terbalik ya, jadi pembangunan di bidang yang lagi lebih diutamakan, sementara pembinaan dasar yang sifatnya akhlak pembinaan agama itu yang sudah menjadi terbelakang. Jadi sebenarnya di Parepare ini sudah ada perda nomor 10 2015, cuma ya ini lagi perda yang kita dapatkan yang sudah dihasilkan dari anggota DPRD bersama dengan pemerintah pada saat yang lalu ini belum berjalan sebagaimana semestinya. Padahal kalau kita melihat maksud dan tujuan daripada perda ini adalah pendidikan baca tulis Al-Quran itu dimaksudkan sebagai upaya strategis pemerintah daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian tujuannya itu agar supaya setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran secara baik dan benar, juga bisa fasih memahami dan menghayati secara mendasar serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Berapa TPA di Parepare, Pak? TPA itu ada sekitar 855, TPA 120. Iya. Jumlah TPA yang ada di Kota Parepare 120. Kemudian jumlah guru-guru mengaji karena sekarang ini yang kita prioritaskan ini adalah pembinaan TPA dan TKA yang ada di bawah. Jadi melalui pembinaan dan melalui dinas pendidikan, kemudian di dalamnya ada BKPR ini, kemudian ada lagi Akpai. Ini kita dorong dalam rangka merumuskan ini perwali karena perda ini belum ada perwali. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan teknis terkait dengan perda ini bisa ditindaklanjuti dengan perwali agar supaya pembinaan dari bawah ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau kita lihat sekarang ini guru mengaji kita ini yang terdata di daerah ini ada sekitar 855 orang. Kalau saya bagi dalam wilayah Kecamatan Ujung itu ada sekitar 125. Kemudian yang guru mengaji yang tidak terdata itu 75. Nah ini yang kita mau dorong ini supaya bagian geser dari pemerintah ini bisa merumuskan atau membuat bank data sehingga bisa didata secara keseluruhan yang ada di Kota Parepare. Sehingga nanti generasi-generasi kita dari bawah ini muncul nanti menjadi generasi pengganti. Jadi kalau semuanya nanti tertata dari bawah, jadi generasi berikutnya nanti sudah hafal Quran semua. Jadi kita yang sudah tua nanti ini sudah tergantikan dengan. Nah kalau kita tidak pacu dari bawah dengan pelaksanaan perda dengan perwalinya, ini kapan lagi? Ya, berikut juga dengan nanti peningkatan dengan penganggaran. Berikut dengan penganggaran. Harapan dari sosialisasi yang ini, Pak? Jadi harapan kita ini dengan sosialisasi ini
kita mengundang masyarakat supaya kami di DPRD bisa menerima masukan-masukan, sekaligus kami dari DPRD menyampaikan bahwa di Parepare sebenarnya sudah ada Perda nomor 10 tahun 2015. Jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu lagi. Ya. Jadi bahwa di Parepare sudah ada Perda nomor 10 2015 tentang baca tulis pendidikan baca tulis Al-Quran di Kota Parepare yang mestinya harus ditindaklanjuti. Karena ini adalah generasi ke depan kita. Nah, kalau tidak dilaksanakan ini, siapa pengganti kita berikutnya kalau tidak ada modal dari bawah. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.